Puji nama Tuhan. Shalom Ibu kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Selamat datang di ibadah PA Wanita Gereja GKI SABC online service. Puji nama Tuhan. Kita bersuka cita pada saat hari ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian syukur kita buat Tuhan. Kita diberi kuasa oleh Tuhan. Haleluya. Berikan senyum pada kanan kirimu. Katakan Tuhan Yesus baik. Dari Raja mulia menaklukkan musuh. Katakan di bawah kaki kami Tuhan. Di bawah kaki Yesus. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan katakanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, Kau Tuhan, Raja segala raja. Terpujilah namamu. Bersama lebih sungguh lagi. Ku diberi kuasa dari Raja mulia. Katakan menaklukkan musuh di bawah kaki kami Tuhan. Musuh di bawah kaki. Kami mau pakai kuasa dari Tuhan. Pakai kuasa Raja mulia. Katakan jika Allah beserta dengan kami. Yes, tidak ada lawan kami. Lebih sungguh lagi bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lebih sungguh lagi kuat. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Oh yeah, Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. terpujilah Engkau Yesus Tuhan. Engkau Raja kami. Kami bersuka cita Tuhan, kami punya Raja seperti Tuhan Yesus. Mari bersama lebih sungguh lagi. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, oh iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, sungguh besar Allah kami. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak
hadirat Tuhan. Mari satukan hati, tundukkan kepala bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami, kemuliaan hanya bagimu Tuhan Allah kami yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Saat hari ini Tuhan kami membawa hati kami haus dan rindu akan Engkau Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan, ini kerinduan kami Bapa. Kami yakin dan percaya. Setiap kami yang datang mencari wajah Tuhan, kami tidak akan pernah dikecewakan. Pengharapan kami hanya kepadamu, kami tidak akan pernah dipermalukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau masuki hadirat-Mu. Kau jamah setiap pintu, setiap rumah, setiap pribadi lepas pribadi dimanapun umat-Mu berada pada saat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berhadirat di tengah pujian penyembahan umat. Ini hati kami, ini kerinduan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran. Mari naikkan hosana bagi Dia. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layakni sembah. Mari bersama naikkan lagu pujian ini dari awal kembali. Pujilah aku Tuhan, cobalah kami, cobalah aku Tuhan, selidiki kami, selidiki batinku dan hatiku. Biarlah mata kami hanya tertuju kepada mataku tertuju padamu. Kami mau nyatakan kami cinta padamu. Aku cinta padamu. Benar Tuhan Yesus. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin selalu dekat dengan-Mu, selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu, menikmati kehadiran. Oh, bersamalah bisu lagi ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layakni. Kami sembah hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layakni sembah. Mari buka hatimu lebih sungguh lagi, katakan ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layakni sembah. Sekali lagi ku nyanyi hosana, ku nyanyi. Mari naikkan pujian bagi Dia. Hosana bagimu, hosana bagimu.
Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Kami nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Tuhan layak disembah, Kaulah layak disembah, layak disembah, Kaulah yang disembah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Salam ibu-ibu semua, puji Tuhan kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh berkumpul lagi, kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu dulu di dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih dan puji syukur Tuhan Yesus buat hari-hari yang boleh kami lewati Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang menyertai kami Tuhan. Bahkan sore hari ini juga Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami kaum ibu dari gereja JKI SHBC Bapa, kami boleh menyatukan hati kami boleh menyatukan roh kami di dalam Engkau Tuhan. Kami rindu dan haus akan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat hari ini Bapa. Kami rindu Tuhan, biarlah setiap kehidupan kami Tuhan, kehidupan yang mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kalau sebentar juga kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami semua yang mendengarkan Tuhan, baik kami yang ada di ruangan ini maupun ibu-ibu yang ada di rumah Bapa. Urapi kami dengan kuat kuasa-Mu yang maha tinggi Bapa, sehingga kebenaran firman-Mu yang ditaburkan hari ini boleh bertumbuh Tuhan, bahkan berakar di dalam kehidupan kami. Kami tidak saja menjadi pendengar Tuhan, tapi kami juga menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan, hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu hari ini Bapa. Tuhan, sembunyikan hamba-Mu ini di balik salib-Mu Bapa, sehingga kemuliaan-Mu saja yang nyata Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami semua Tuhan siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kita semua yang sama-sama rindu diberkati, sama-sama katakan amin. Sore hari ini kita akan belajar kembali dari pembacaan firman Tuhan yang kita ambil dari Titus 2 ayat 1 sampai 10. Kita akan membacanya bersama-sama. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal, dan berkenan kepada mereka, jangan membantah.
Jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Amin. Jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita boleh belajar melalui pembacaan kita Titus 2 ayat 1 sampai 10. Di sini Rasul Paulus menugaskan untuk Titus supaya ia menghadapi masalah ajaran yang tidak sehat dalam jemaat di Kreta dan memberitahukan kepada Titus apa yang harus diajarkan untuk menghadapi ajaran-ajaran yang tidak sehat itu. Seperti kita sudah baca tadi pada ayat 2 sampai 10 menguraikan bagaimana tentang kehidupan sehat yang berkenan kepada Allah. Yaitu bagaimana cara hidup laki-laki yang tua, bagaimana cara hidup perempuan yang tua, bagaimana cara hidup perempuan yang muda, dan bagaimana cara hidup seorang pemuda dan juga seorang hamba-hamba. Tapi sore hari ini kita akan mengambil nats dari Titus 2 ayat 1. Kembali kita baca Titus 2 ayat 1. Saya bacakan. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Jadi Rasul Paulus mengatakan bahwa beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Kalau kita baca nats ini, ajaran yang sehat, berarti ada juga ajaran yang tidak sehat. Tubuh kita terdiri dari tubuh jasmani dan tubuh rohani. Tubuh jasmani kita memerlukan makanan sehat supaya perkembangan, pertumbuhan tubuh jasmani kita berkembang dengan baik. Makanan sehat itu seperti yang kita tahu bahwa makanan sehat itu adalah yang terdiri dari karbohidrat, vitamin, protein, serat, yang disebut juga dengan 4 sehat 5 sempurna. Jadi jika tubuh kita tidak seimbang dalam makanan ini, bisa menimbulkan sesuatu yang tidak baik bagi kesehatan kita. Jadi demikian juga dengan tubuh rohani kita. Tubuh rohani kita juga memerlukan makanan yang sehat. Apa yang disebut makanan sehat untuk tubuh rohani kita? Kita boleh baca di Matius 4 ayat 4. Saya bacakan ibu-ibu. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi firman ini mengatakan bahwa makanan yang sehat bagi rohani kita adalah firman Tuhan. Itu Alkitab yang mengatakannya, bukan saya. Jadi makanan yang sehat bagi rohani kita adalah firman Tuhan. Bagaimana kita mendapat makanan yang sehat itu atau firman Tuhan itu? Makanan yang sehat bagi rohani kita dapat kita ambil atau dapat kita peroleh melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ibadah personal, artinya ibadah kita pribadi dengan Tuhan. Yang bisa kita lakukan melalui saat teduh yang rutin kita lakukan setiap hari. Itu adalah ibadah personal kita, hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, hubungan dengan berjemaat. Artinya kita beribadah, berkumpul bersama-sama dengan jemaat, berkumpul bersama dengan hamba-hamba Tuhan. Kita boleh melakukan ibadah kita, baik ibadah raya, pertemuan-pertemuan dalam persekutuan doa maupun ibadah-ibadah tengah minggu. Karena pada saat ibadah-ibadah yang kita lakukan, firman Tuhan itu akan disampaikan. Jadi demikianlah cara-cara kita untuk memperoleh makanan sehat untuk rohani kita.
Bagaimana kualitas makanan sehat yang baik itu bagi rohani kita? Itu semua tergantung respon dari kita. Bagaimana kita menerima firman Tuhan itu. Kalau di sini tadi dikatakannya bahwa kita bisa merasakan makanan sehat untuk rohani kita melalui ibadah-ibadah, melalui pengajaran-pengajaran yang sehat. Jadi kalau dibilang pengajaran-pengajaran yang sehat, berarti ada juga pengajaran-pengajaran yang tidak sehat. Apa itu pengajaran-pengajaran yang tidak sehat? Pengajaran-pengajaran yang tidak sehat adalah pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Artinya, kalau sesuatu pengajaran yang tidak dilatar belakangin atau tidak ada di dalam firman Tuhan, itu adalah pengajaran yang tidak sehat bagi rohani kita. Jadi supaya rohani kita sehat, kita harus memakan makanan rohani yang sehat juga melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita ikuti, baik secara personal maupun secara berjemaat. Dan makanan rohani ini, hal-hal ini harus seimbang dalam tubuh kita, baik tubuh jasmani maupun tubuh rohani. Semuanya harus seimbang. Karena apabila tidak seimbang, maka pertumbuhan kita tidak akan berjalan dengan baik, tidak akan berjalan dengan sehat. Contohnya tadi, kalau orang mungkin secara tubuh jasmani, dia kekurangan vitamin, tubuhnya akan loyo, ataupun mudah sakit-sakitan, ataupun tidak bergairah. Jadi semua makanan sehat bagi tubuh jasmani kita harus seimbang. Karbohidrat, proteinnya, vitaminnya, seratnya, semuanya harus seimbang. Demikian juga dengan makanan rohani kita. Semua harus seimbang dalam kehidupan ini. Ajaran yang tidak sehat adalah ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi sekalipun kita adalah orang percaya atau orang Kristen yang sudah kita dapat, yang sudah kita sandang bertahun-tahun, bahkan mulai dari kita lahir, kita sudah disebut orang Kristen. Tapi itu tidak suatu jaminan bahwa kita adalah mengalami rohani yang sehat. Jika ajaran yang tidak sehat itu yang selalu kita terima, maka pikiran kita juga dibentuk oleh pengertian yang tidak sehat. Dan itu mempengaruhi kehidupan kita. Apa contohnya orang-orang yang punya rohani yang tidak sehat? Kita seringkali melihat saudara-saudara kita ataupun orang-orang sekitar kita ataupun bahkan kita sendiri pribadi. Kita seringkali merasa sering putus asa, cepat putus asa, atau sering kecewa, atau juga khawatir, hilang damai sejahtera. Itu adalah ciri-ciri rohaninya yang tidak sehat. Jadi, supaya kita mempunyai tubuh rohani yang sehat tadi, yaitu kita harus sering mendapat pengajaran yang sehat yang berdasarkan firman Tuhan. Orang yang mempunyai tubuh rohani yang sakit atau tidak sehat, mereka sedikit ada masalah, mereka akan cepat imannya akan goyah, cepat kecewa, menyalahkan hamba Tuhan, bahkan mencari-cari kesalahan orang-orang lain yang bisa dia buat seperti alasan yang menjadikan penyebab dia kecewa. Jadi orang-orang yang rohaninya tidak sehat sering mencari-cari kesalahan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa? Karena mereka sering menerima ajaran yang tidak sehat
yang mengatakan bahwa kalau kita mengikut Tuhan, pasti hidup kita bebas dari masalah. Padahal kita tahu Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa ketika kita mengikut Tuhan, tidak akan ada masalah. Tidak akan ada persoalan dalam hidup kita kalau kita mengikut Tuhan. Itu adalah pengajaran yang tidak benar. Itu adalah pengajaran yang tidak sehat. Tetapi Tuhan menjanjikan ketika kita beribadah kepada Tuhan, ketika kita mengikut Tuhan, Tuhan menjanjikan pertolongan bagi kita, kelepasan bagi kita, bahkan jalan keluar atas setiap masalah persoalan kita. Apapun masalah persoalan kita, baik masalah sakit penyakit, baik masalah ekonomi, masalah rumah tangga, apapun masalah persoalan kita, Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Dia akan memberikan kita pertolongan. Dia akan memberikan kita kesembuhan. Bahkan Dia akan memberikan kita jalan keluar atas setiap masalah persoalan kita. Itulah janji Tuhan bagi kita. Itu bisa kita lihat di Mazmur 34 ayat 20. Coba kita baca. Mazmur 34 ayat 20, demikian firman Tuhan. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Amin. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa kemalangan orang benar itu banyak. Jadi tidak ada Tuhan berkata bahwa ketika kita mengikut Tuhan tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Bahkan firman Tuhan bilang bahwa kemalangan orang benar itu banyak. Tetapi Tuhan memberikan kelepasan bagi orang-orang yang benar-benar percaya dan benar-benar mengimani bahwa Tuhan kita adalah Tuhan pertolongan, Tuhan yang akan melepaskan kita. Kita juga boleh baca dari 1 Korintus 10 ayat 13. Kita baca. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Tuhan kita begitu Tuhan yang luar biasa. Dia tidak akan pernah memberikan pencobaan melebihi kekuatan kita. Itu harus menjadi rema dalam kehidupan kita. Itu harus kita pegang janji-janji Tuhan itu dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang baik. Dia mengerti kekuatan kita. Dia mengerti kemampuan kita. Jadi jangan batasi kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Jangan batasi firman Tuhan melalui pikiran kita. Tapi kita undang Roh Kudus. Kita undang Roh Kudus untuk memberikan hikmat kepada kita. Untuk memberikan kita iman yang kuat, iman yang teguh. Bahwa Tuhan kita, Tuhan yang sanggup menolong kita. Tuhan yang sanggup yang memberikan kekuatan bagi kita. Saya seringkali secara pribadi ketika saya punya masalah, persoalan yang begitu berat, yang rasanya saya tidak bisa, mungkin saya sudah agak ini gitu ya, nggak kuat gitu. Saya imani, saya bilang saya berdoa, Tuhan aku percaya bahwa pencobaan-pencobaan yang ku alami tidak akan melebihi kekuatanku. Dan puji Tuhan, itu saya alami pribadi. Saya malah berdoa, Tuhan beri anakku damai sejahtera. Karena kalau kita tidak ada damai sejahtera, kita tidak akan bisa berdoa. Kita tidak akan bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi ketika kita ada masalah, ada persoalan, ketika ada damai sejahtera yang berasal dari Tuhan, persoalan sih ada, masalah itu ada. Tapi kita tidak tahu kapan Tuhan menyelesaikannya, kapan masalah itu selesai ataupun ada jalan keluar.
kita tidak tahu. Saya pribadi saya tidak tahu. Cuman yang saya alami, oh ternyata masalahnya sudah selesai. Jadi jangan kita fokus kepada masalah kita. Fokuslah kita kepada Tuhan Allah kita. Karena Dia Allah yang sanggup. Dia Allah yang maha kuasa. Jadi saudara-saudara, ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari kita belajar sore hari ini bahwa kita mengakui keagungan Tuhan, kita mengakui kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak membatasi kuasa Tuhan melalui pikiran kita. Kita tidak perlu mengerti bagaimana Tuhan menolong kita. Kita tidak perlu mengerti bagaimana cara Tuhan melepaskan kita. Itu bagiannya Tuhan. Bagian kita adalah kita taat, kita imani, kita percaya, kita nantikan janji-janji Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita. Fokus kepada Tuhan, tidak fokus kepada masalah kita. Selama kita masih hidup, masalah persoalan pasti tetap ada dalam kehidupan kita. Tapi kita percaya Tuhan kita lebih besar dari segala masalah persoalan hidup kita. Amin. Jadi di sini dibilang tadi, ajaran tidak sehat lain mengatakan bahwa mengikut Tuhan tidak perlu membayar harga. Kita baca di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, perseteruan, perselisihan, penyembahan berhala, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Inilah harga yang harus kita bayar ketika kita mengikut Tuhan. Jadi kalau ada ajaran bahwa mengatakan mengikut Tuhan itu tidak perlu membayar harga, itu adalah pengajaran yang tidak sehat, yang membuat kita tidak menyadari akan kesalahan kita, yang tidak menyadari akan dosa-dosa kita. Jadi tadi di Galatia 5 ayat 19-21 tadi dikatakan bahwa semua percideraan, semua percabulan, semua amarah, kemabukan, pesta pora dan sebagainya itu harus kita hilangkan dari kehidupan kita. Itulah harga yang harus kita bayar. Jadi mengikut Tuhan itu, ada hamba Tuhan yang mengatakan bahwa ketika kita mengikut Tuhan itu seperti naik roller coaster katanya. Jadi ya kalau bahasan dunia bilang ya ngeri-ngeri sedap gitu ya. Itulah mengikut Tuhan kita. Tapi kita percaya ketika kita diam di dalam hadirat Tuhan, ketika kita imani bahwa kita percaya Allah kita yang menyertai kita, Dia akan menolong kita, Dia akan menjaga kita, melindungi kita. Kita harus keluar dari zona nyaman dan taat kepada kehendak Tuhan. Ajaran-ajaran yang menina-bobokkan adalah menghambat pertumbuhan kedewasaan iman kita. Jadi ajaran-ajaran yang tidak sehat itu akan menghambat pertumbuhan iman kita. Kita tidak akan bertumbuh, iman kita tidak akan bertumbuh. Kita jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Kita kan tidak mau jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Kita mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita mau mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Tapi seringkali kita tidak menyadari ketika Tuhan Yesus menolong kita, kita tidak menyadari bahwa kita merasa itu baik-baik saja, itu biasa-biasa saja. Kenapa hal demikian? Ya itu tadi, karena pengajaran-pengajaran yang tidak sehat itu. Jadi kita tidak merasakan lagi kehadiran Tuhan, kita tidak merasakan lagi pertolongan Tuhan.
Padahal ketika kita bangun pagi saja kita masih bernapas, kita masih boleh memasuki hari yang baru, itu adalah anugerah Tuhan. Itu adalah kasih setia Tuhan yang layak kita untuk bersyukur, yang layak kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita masih boleh masuki hari yang baru. Itu adalah kasih anugerah Tuhan yang terbesar. Itu hal sepele, tapi itu hal yang paling mendasar. Berkat Tuhan itu bukan berarti secara jasmani, bukan harus kaya raya. Tidak. Kesehatan yang kita miliki, kita bangun pagi, kita hirup napas dengan gratis, itu juga anugerah Tuhan yang luar biasa. Jadi mari ibu-ibu, jangan terlalu santai, jangan terlalu menganggap biasa-biasa aja dalam kehidupan ini. Marilah alami perjumpaan dengan Tuhan, alami penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita boleh mengucap syukur, hal sekecil apapun yang kita alami, kita boleh mengucap syukur dalam hidup kita. Karena kita rasakan pertolongan Tuhan, kita rasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya pribadi, saya mengucap syukur, saya sekeluarga, kami dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Hari lepas hari kami rasakan pertolongan Tuhan. Sebenarnya tidak ada yang bisa kami andalkan untuk kehidupan kami, untuk anak-anak sekolah. Tidak ada yang bisa kami andalkan, tidak ada yang bisa kami tunggu setiap bulan. Tidak ada. Tapi kami rasakan pertolongan Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Kalau ditanya bagaimana Tuhan memberkati kamu, luar biasa, dahsyat perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Itulah kesaksian dalam kehidupan kami sekeluarga Bapak, Ibu-ibu. Jadi hari ini kami mengucap syukur dan kami menyadari bahwa berkat Tuhan itu tidak harus kaya raya, tidak harus, kalau memang Tuhan izinkan kaya raya ya puji Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan kita hidup hari ini, puji Tuhan. Kita bersyukur. Terpujilah Tuhan kita. Untuk ayat yang terakhir kita baca dari Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Oh haleluya. Jadi bertahanlah ibu-ibu. Apapun pencobaan-pencobaan yang kita alami saat ini, bertahanlah. Karena Tuhan kita memandang kita dari sorga. Dia tahu kemampuan kita, dia tahu batas kekuatan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hatimu, mari responi kebenaran firman Tuhan. Bapa, ajar kami Tuhan Yesus, kami mau seperti Engkau. Pribadi seperti Tuhan, ajar kami Bapa, ajar kami Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bersama lebih sungguh,
Puji nama Tuhan, Ibu kasih Tuhan, tiba saatnya kita akan berikan persembahan syukur kita bagi Tuhan. Ibu kasih Tuhan bisa memberikan persembahan syukur kita. Yang pertama dengan cara transfer via rekening Gereja JKI SABC dengan nomor rekening 5410242437. Rekening BCA atas nama Andi A. Sebayang. Atau Ibu kasih Tuhan juga boleh dengan cara scan QR dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini. Shalom. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan melalui BCA Mobile Banking, dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, silakan masuk ke dalam aplikasi Mobile Banking BCA. Kemudian, masukkan kode akses, lalu klik menu QR di BCA Mobile. Silakan scan kode QR rekening yang sudah tertera di layar. Pastikan lampu indikator sudah berwarna hijau. Lalu tentukan nilai persembahan. Dan pastikan informasi keterangan sudah sesuai. Kemudian klik OK. Masukkan PIN BCA Mobile Banking Bapak Ibu Saudara. Lalu klik OK. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas persembahan Ibu kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada di sini. Apa kabar? Kami semua dalam keadaan sehat, terkena apapun ya Tuhan Yesus. Sebelum mendengarkan firman, sesudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, pada sore yang indah ini kami terus memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus, dan kami berterima kasih Tuhan, sampai di ruang doa ini bukan kuat dan gagah kami, karena Engkau telah menuntun kami, menggendong kami ya Tuhan Yesus. Biar kami tiba di ruangan ini tidak kekurangan apapun ya Tuhan Yesus. Pagari bentengi ruangan ini dari lantai 1 sampai langit 3. Biar Roh Kudus yang menuntun kami di tengah-tengah ruangan ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, begitu berkati yang sudah membawakan firman Ibu Mama Pani ya Tuhan Yesus. Berkati anak-anaknya, suaminya, keluarga besarnya juga Kau berkati ya Tuhan Yesus. Berikanlah hikmat marifat dari sorga ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Begitu juga buat tim pendoa syafaat juga Kau berkati ya Tuhan Yesus. Para bekerja Kau berkati ya Tuhan Yesus. Guru sekolah minggu, para jemaat, seluruh jemaat ya Tuhan Yesus Kau berkati ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Begitu juga Tuhan kami mohon padamu ya Tuhan Yesus. Pulihkan bangsa negara kami ya Tuhan Yesus. Kami rindu anak-anak kami bekerja kembali ya Tuhan Yesus. Kami rindu anak-anak kami sekolah kembali ya Tuhan Yesus. Jamalah anak-anak kami ini ya Tuhan Yesus. Berkat pertolongan Tuhan Kau adalah Allah yang mulia ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Begitu juga kami mohon padamu ya Tuhan Yesus. Pulihkan bangsa negara kami Tuhan. Jauhkanlah dari virus corona ya Tuhan Yesus. Kami semua di seluruh Indonesia ini ya Tuhan Yesus bersepakat kepada Tuhan Yesus, bahwa virus corona dihalaukan ke laut ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Begitu juga berkati Bapak Presiden kami ya Tuhan Yesus, Pak Jokowi bersama wakilnya juga Kau berkati ya Tuhan Yesus. Para gubernur, bupati ya Tuhan, apapun yang bagiannya Tuhan Yesus Kau berkati ya Tuhan Yesus. Begitu juga kami mohon padamu ya Tuhan Yesus, berkati Nathan yang sudah melayani kami ya Tuhan Yesus. Usaha pelayanan juga Kau berkati ya Tuhan Yesus. Berikanlah dia naik bukan turun ya Tuhan Yesus. Ya apapun yang dicetakan semua berhasil ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Begitu juga dimanapun jemaat kami yang sakit Kau sembuhkan dari sakitnya ya Tuhan Yesus. Yang terikat lepaskan dari penyakitnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan Yesus. Sempurkan doa syafaat kami ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Ibu-ibu yang kekasih, kita akan mengakhiri ibadah kaum ibu sore hari ini. Sebelum kita pulang, kita rindu diberkati. Sama-sama kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, dan Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awannya yang permai. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.
Puji nama Tuhan, ibadah PA Wanita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Mari naikkan pujian syukur kita pagi Tuhan. Katakan Engkau Allah kami yang besar Tuhan.